juga telah menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan yang memuaskan. Jadi ada penjelasan dari Allah dan ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan agama ini. Dan tentunya kita memaklumi bahwa tidak ada yang lebih sempurna dan lebih baik, lebih indah, lebih hebat penjelasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kalangan manusia tidak ada yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih baik di dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menekankan bahwa perkara terbesar yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam Al-Qur'an adalah tentang perkara tauhid dan syirik. Ini perkara terbesar yang dijelaskan. Jadi syariat, ya, aturan itu banyak dalam agama. Ada tauhid, kalau larangan ada syirik. Kemudian kalau perintah setelah tauhid ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada jihad, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang terbesar yang Allah jelaskan dan Rasulullah SAW menjelaskan adalah tentang perkara tauhid dan syirik. Itu yang terbesar. Mengapa ini yang terbesar? Beliau jelaskan karena tauhid itu merupakan dasar Islam dan pondasi agama. Dia pondasinya, dia dasarnya, dia asasnya. Seluruh amalan dibangun di atasnya. Salat itu dibangun di atas tauhid. Dan semua ibadah yang lainnya. Sementara syirik itu lawan dari tauhid. Kapan dia ada, maka dia membatalkan tauhid, merusak tauhid, menjadikan tauhid itu tidak ada sama sekali. Karena tauhid dan syirik itu perkara yang bertentangan. Tidak akan mungkin hilang dua-duanya dan tidak akan mungkin keduanya berkumpul. Kapan ada syirik, berarti tauhid tidak ada. Baik. Jadi kalau perkara terbesar, pahami dulu baik-baik, kalau perkara yang Allah jelaskan dan yang Rasulullah jelaskan yang terbesarnya adalah tauhid, maka pasti penjelasan tentang tauhid dan syirik itu lebih jelas daripada penjelasan terhadap hal-hal yang lainnya. Sebab ini yang terbesar. Paham ya? Nah, ini pendahuluannya. Oleh karena itu, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok ini, itu tentang tauhid dan syirik di dalam kitabnya di seluruh Al-Qur'an. Jadi bukan hanya di surah tertentu. Setiap surah itu ada penjelasan tentang tauhid. Beliau mengatakan fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki. Hampir saja tidak ada satupun surah yang kosong dari penyebutan tauhid dan penyebutan tentang syirik. Wan nas yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddidunahu. Orang-orang
membaca Al-Quran ini dan mereka mengulang-ulang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran semuanya berisi penjelasan tentang tauhid dan syirik. Manusia membaca, bahkan membacanya bukan satu kali, diulang-ulang ini Al-Quran dibaca. Tetapi ternyata dilihat amalan mereka bertentangan dengan tauhid. Mereka terjatuh dalam kesyirikan. Di sini min a'jabil ujab. Di antara hal yang paling aneh. Sebab penjelasan Allah terhadap tauhid itu sangat jelas. Sangat mudah bahasanya, bisa dipahami. Contohnya wa'budullah. Beribadalah kalian kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini mudah atau sulit ini? Itu jelas. Perintah beribadah hanya kepada Allah itu tauhid. Larangan dari menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syai'an di situ nakirah dalam konteks penafian umum, mencakup malaikat, para nabi, para wali dan semuanya. Sangat jelas. Manusia, orang-orang membaca Al-Quran ini, ternyata keliru. Mereka tidak paham tentang tauhid dan syirik ini. Ya. Sebabnya kata beliau, walakin qalla man yatanabbahu lihadzal bayan. Akan tetapi walaupun mereka mengulang-ulang dan telah membaca Al-Quran ini, tetapi qalla, sedikit. Man yatanabbahu lihadzal bayan. Sedikit orang yang memperhatikan penjelasan ini. Itu masalahnya. Masalahnya tidak memperhatikan. Membaca hanya sekedar lafaz. Tidak paham tentang maknanya. Fokusnya memperindah suara. Bahkan sampai menyelisihi hukum-hukum tajwid. Ya. Fokusnya dengan suara, bukan dengan makna. Walidzalika, oleh karenanya, tajidu katsiran minan nas. Engkau dapati banyak dari manusia. Yaqra'una, mereka membaca Al-Quran, bersama dengan itu wa yaqa'una fi syirki, mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Ini baca Al-Quran ini terjatuh dalam kesyirikan. Perintah bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, itu dia baca. Larangan dari kesyirikan juga dia baca. Mungkin di antara atau banyak dari orang-orang ini selalu mengulang-ulang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha. Itulah ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini menolak kesyirikan. Illallah, kecuali hanya Allah. Ini tauhid. Wa yukhilluna bitauhid. Mereka merusak tauhid mereka dengan melakukan kesyirikan. Ma'anna hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hal ini, perkara ini jelas di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau pembahasan sholat jelas, puasa jelas, zakat jelas, haji jelas, dan semua perkara agama jelas, maka ini yang paling jelas, perkara tauhid dan syirik. Sebab ini dasar agama, pondasi.
li'annahum yamshuna 'alal awaid wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Sebab mereka berjalan di atas adat-adat, kebiasaan-kebiasaan. Jadi di antara sebabnya tidak paham, tidak memperhatikan penjelasan Allah, fokusnya hanya lafaz. Yang kedua, kadang sudah paham, dia baca ayat tentang syirik, ayat perintah memurnikan ibadahnya kepada Allah, tapi mereka tetap berjalan di atas adat dan tradisi. Dibacakan ayat, hadis, mereka bilang, tapi ini kan warisan dari leluhur kita. Ini kan adat istiadat. Ini kan budaya. Harus dilestarikan. Ya. Mereka berjalan di atas adat, tradisi-tradisi. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Dan mereka berjalan di atas apa yang mereka dapati ayah-ayah dan guru-guru mereka berada di atas perkara itu. Ya. Dibacakan ayat atau hadis, tapi guruku bilang begini, tapi guruku dia melakukan ini, tidak mungkin dia ini dan ini, pasti dia juga punya dalil. Padahal sangat jelas amalan, ucapan gurunya menyelisihi qala Allah, ya, menyelisihi qaulillahi dan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Yang menjadi asal, yang menjadi dasar di sisi mereka adalah apa yang mereka dapati ayah-ayah mereka, syekh-syekh mereka, penduduk negeri mereka berada di atas itu. Itu yang menjadi asal. Apa menyelisihinya itu mereka tolak. Ya. Padahal seorang mukmin harusnya menjadi asal bagi mereka adalah firman Allah, firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pengamalan generasi terbaik dari umat ini itu para sahabat Rasulullah terhadap ayat dan hadis tersebut. Itu yang menjadi asal seharusnya. Ya. Ketika adat istiadat, tradisi, ucapan, perbuatan bertolak belakang, bertentangan, tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW, maka yang kita pegang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah telah menetapkan amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu aturan, suatu urusan, tidak pantas bagi mereka memiliki pilihan yang lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yufakkiruna fi yawmin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an. Mereka tidak berfikir, mereka tidak mau berfikir dalam satu hari dari hari-hari yang ada untuk merenungi dan mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita melihat banyak manusia, ada sebagian orang
dia muslim tapi tidak pernah memegang mushaf, tidak memegang, tidak pernah. Banyak seperti itu. Kemudian yang memegang Al-Quran, yang pernah memegang, banyak di antara mereka tidak baca, tidak bisa baca. Ada yang berusaha membaca, tapi dia tidak pelajari. Belajar sendiri. Sehingga kesalahannya banyak. Dan ada yang mempelajarinya, tapi menyelisih juga kaidah-kaidah tajwid. Karena fokusnya dengan keindahan suara, sehingga kadang memanjangkan ya, mat lebih dari yang seharusnya, atau menahan lebih dari 2 harokat, terutama mim sukun dan nun sukun. Masih mengayun-ayunkan suaranya. Perhatiannya hanya pada lafaz. Sedikit, sebagaimana kata penulis, sedikit di antara mereka yang membaca Al-Quran itu dia mau tadabburi, dia mau paham maknanya. Mereka tidak pernah berpikir di satu hari pun dari hari-hari yang ada untuk mencermati dan mentadabburi Al-Quran. Serta ya'aridu, mereka menghadapkan alaihi, kepada Al-Quran, maka alaihin nas, apa yang manusia berada di atasnya. Hal huwa sahihun awir sahih, apakah sesuatu yang manusia berada di atasnya itu adalah benar atau tidak benar. Mereka tidak mau berpikir, ya berjalan begitu saja. Apa yang dilakukan oleh banyak orang itu dilakukan juga, ikut-ikutan. Tidak mau memperhadapkan kepada Al-Quran, tidak mau mencocokkannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu tadi, fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla bladihim. Itu menjadi asal. Menjadi asal di kalangan mereka adalah apa yang mereka dapati ayah-ayah mereka, syekh-syekh mereka, penduduk negeri mereka berada di atas perkara itu. Bal akhadahumut taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Afwan, saya lupa. Antum baca ya? Saya sudah terusan. Wal amali, terus untuk kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bal akhadahumut taqlidul a'ma. Taklid a'ma, taklid buta telah menguasai mereka. Taklid buta terhadap ayah-ayah mereka dan kakek-kakek mereka kepada leluhurnya. Wa'tabaru, dan mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu hanyalah dibaca dengan maksud lil barokah, untuk dapat berkah.
Tapi orang baca Al-Quran dapat berkah atau tidak? Ya, dapat berkah. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama ini. Yukra'u litadabbur wal amali bima fihi, itu tujuan utama. Tetapi mereka menganggap Al-Quran dibaca hanya sebatas apa? Satu, dapat berkah. Dua, wahusulul ajr bittilawah, dapat pahala dengan membacanya. Ya, sebenarnya dua hal ini tidak salah, tapi mencukupkan hanya di situ itu keliru. Kalau sampai meninggalkan yang menjadi tujuan utama. Jadi mereka beranggapan Al-Quran itu dibaca supaya dapat berkah, supaya dapat pahala. Ini tidak salah. Ini baik, tetapi bukan tujuan utama. Kalau hanya sampai di situ, itu keliru. Menurut mereka, yang menjadi maksud bukan untuk tadabbur dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Makanya mereka mencukupkan diri hanya sekedar fokus pada bacaan. Qalla minan nas, sedikit dari manusia yang membaca Al-Quran lihadal gharad, rohnya fathah ya, untuk tujuan ini, itu untuk tujuan tadabbur dan mengamalkannya. Sedikit ya. Mereka hanya membacanya litabarruki bihi, untuk mengharap atau untuk dapat berkah dengan Al-Quran, awit taladzudzi bisutil qari, menikmati keindahan suara orang yang membaca. Jadi mereka tersentuh, tapi bukan dengan maknanya, dengan keindahan. Andai kata yang membaca tidak bagus suaranya, mereka tidak tersentuh. Sebab mereka tersentuh dengan keindahan suara, bukan dengan makna. Wattaronnumi bihi. Ya, mereka membaca hanya bermaksud untuk menyenandungkan Al-Quran, atau li qiraatihi al-marda, membacanya kepada orang yang sakit dengan maksud untuk diobati, itu ruqyah. Sebenarnya perkara-perkara ini tidak keliru. Yang penting tujuan utama itu harus ada dulu, yaitu dibaca dengan maksud tadabbur dan mau mengamalkan, mau dapat petunjuk. Amma man yaqra'u lil amali bihi. Terus. Lakinnahu fi mujaddidun. Laqom. Baik. Adapun an yuqra'ah, Al-Quran itu dibaca dengan maksud untuk mengamalkannya, untuk mentadaburinya, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya
dari kandungan maknanya. Wa arudi, menghadapkan, yaitu mencocokkan, menghadapkan ma alaihin nas, apa yang manusia berada di atasnya, ala hadzal Quran, kepada Al-Quran ini. Mau dicocokkan, mau mencocokkan apa yang manusia berada di atasnya dengan Al-Quran, yang bermaksud membaca Al-Quran dengan tujuan ini, fahadha la yujad, ini tidak ada illa fi qalilin minan nas, kecuali pada sedikit dari manusia. Kita tidak mengatakan bahwasanya tidak ada sama sekali. Bukan tidak ada, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran dengan maksud tadabbur dan mau mengamalkan. Walidzalika, oleh karena itu, tajidul Qur'ana fi wadin, kamu dapati Al-Quran berada di suatu lembah, wa a'mala, itu ma'tuf kepada Al-Quran, dan kamu dapati a'mala ba'din nas, amalan sebagian orang berada fi wadin akhara, berada di lembah yang lain. Ini dia baca Al-Quran, tapi amalannya sangat bertolak belakang. Seolah-olah Al-Quran itu berada di suatu lembah dan amalannya di lembah yang lain. Ini artinya tidak ketemu, berjauhan, bertolak belakang, padahal dia baca Al-Quran. La yufakkiruna fit taghyiri abada, mereka tidak pernah berpikir untuk berubah selamanya. Mereka tidak berpikir mau berubah. Pokoknya apa yang mereka dapati dari kebiasaan penduduk negerinya, itu dia pegang, tidak mau lepas. Walau hawala mujaddidun, ini lau ada makna syarat, nanti pada jawaban syaratnya biasanya ada lam, ini lam la ya. Dan sekiranya atau seandainya ada seorang mujaddid, pembaharu dalam Islam, mau berusaha, atau seorang dai, dai di sini tidak majrur ya, asalnya dai gitu, hilang ya-nya jadinya da'in, dia marfu juga, ma'tuf kepada mujaddid. Seandainya ada seorang mujaddid atau seorang dai ilallah berupaya, berusaha an yughayyira, untuk merubah mahum alaihi, sesuatu yang mereka berada di atasnya, laqamu fi wajhihi, mereka akan berdiri di hadapannya, artinya menentang secara langsung. Wattahamuhu bid-dhalal, mereka akan menuduh dai atau mujaddid ini sebagai orang yang sesat. Padahal siapa yang sesat? Ya, mereka yang sesat, tapi menuduh orang yang berada di kebenaran sebagai orang yang sesat. Ya seperti itu ahlul batin. Menuduh orang yang berada di kebenaran dengan tuduhan-tuduhan mereka sebenarnya yang paling layak dengan tuduhan itu. Wattahamuhu bil khuruji 'ala din. Ini. Dan ada juga yang menuduh mujaddid atau dai ilallah ini telah keluar dari agama. Ini terutama di daerah-daerah, di wilayah yang di situ dakwah sunnah itu sangat, dakwah tauhid sangat asing. Ya. Kalau sekarang wallahu alam ya, karena sudah dilihat di televisi, di internet ya. Tapi dulu
ketika masuk dakwah tauhid, dakwah sunnah di suatu daerah itu betul-betul asing. Sebab di televisi tidak pernah ada dilihat seperti itu. Di internet belum ada. Karena sedikitnya dakwah tauhid. Ketika masuk dakwah tauhid, ini dia bawa agama baru. Karena dituduh seperti itu. Dituduh keluar dari agama, wa annahu ata bidinin jadid, dan bahwasanya dia datang dengan membawa agama baru. Padahal bukan agama baru, yang dibawa adalah agama yang terdahulu, agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disampaikan, dan itu menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Semuanya Islam itu berawal dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Wa annahu, maksudnya, dan berbagai tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Ini hanya sebagai contoh. Orang-orang yang mempelajari tarekat, orang-orang batiniyah, yang kalau sholatnya di batin, jadi dia tidak pergi sholat di masjid, dia hanya duduk gitu, tapi sudah dianggap sholat. Sebab katanya sholat itu ada dua, ada yang lahiriah, ada yang batiniyah. Jadi segala sesuatu mereka batiniyah gitu. Itu menganggap kita yang pergi sholat berjamaah masih tidak ada apa-apanya, kasihan begitu, tidak berakal. Mereka merasa paling berilmu. Mereka menganggap orang di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah itu adalah orang jahil. Mereka yang berilmu. Ya, seperti itu. Kama hasala lihada syekhi nafsihi. Sebagaimana hal ini telah terjadi pada diri syekh sendiri. Lamma hawala rahimahullah an yaruddan nas ilal Qur'an wa ma dalla alaihi al-Qur'an. Tatkala beliau rahimahullah berupaya, berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, berupaya untuk merubah mahum alaihi, kebiasaan yang mereka berada atasnya, merubah apa yang mereka berada atasnya berupa adat istiadat, taklid-taklid yang batil. Taru fi wajhihi, ya, mereka menentang. Jadi mereka memberontak di hadapannya. Wabadda'uhu, mereka membid'ahkan syekh. Jadi syekh itu ini ahli bid'ah. Dan ada ya, kalau sekarang itu banyak. Itu Wahabi itu berbuat bid'ah. Wafassaquh, mereka menisbahkan syekh kepada kefasikan. Jadi dituduh ini fasik, orang fasik. Bal
bahkan lebih pada daripada itu, wa kaffaruhu, mereka mengkafirkan Syekh. Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab keluar dari agama. Wattahamuhu bittihamat, dan mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan-tuduhan. Ketika terbantahkan mereka dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ternyata Syekh bukan ahli bid'ah, apalagi kafir. Mereka beralih kepada tuduhan yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Lakin fil haqiqah, akan tetapi pada hakikatnya hada la yadurru, ini semua tidak berbahaya, tidak membahayakan syekh, tidak membahayakan dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bigharib, dan hal ini bukan hal yang asing, bukan sesuatu yang baru terjadi. Itu sudah sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, ya, tentunya pengikutnya juga seperti itu, musuh-musuh dari kalangan orang-orang pendosa. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia, sebagian yang lain mewahyukan, membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan yang indah lagi menipu. Innal anbiya'a qila fihim ma huwa asyaddu min dhalik. Sebab para nabi telah dikatakan terkait dengan mereka apa yang lebih parah, lebih menyakitkan daripada apa yang dikatakan kepada Syekh. Tatkala para nabi ingin merubah apa yang umat berada di atasnya, min ibadati ghairillah, berupa peribadatan kepada selain Allah, qila fi haqqil anbiya, maka dikatakan terkait dengan orang-orang, terkait dengan para nabi, makilah apa yang telah dikatakan, maksudnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bagaimana jawaban setiap umat kepada Rasul mereka yang mereka dustakan, ya, dituduh gila, tukang sihir, dukun, orang bodoh, kurang akal, dungu. Itu tuduhan-tuduhan. Ini untuk para nabi, tuduhan seperti itu. Fakaifa bidu'ati wal ulama. Terus bagaimana lagi kalau hanya seorang dai dan kalau hanya para dai dan para ulama? Kalau para nabi saja seperti itu, ya apalagi selainnya. Fala gharabata fi hadza, maka tidak ada keanehan dalam hal itu, tidak ada keasingan. Wa hadza la yunkisu min ajril alimi wad da'iyah, itu tidak akan mengurangi pahala seorang alim dan dai. Bal hadza yazidu fi hasanatihi, justru tuduhan-tuduhan itu akan menambah pada kebaikan-kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk kita semua ketika kita berdakwah dituduh dengan tuduhan-tuduhan, berusaha berlapang dada, memaafkan, doakan mereka supaya dapat hidayah, jangan sakit hati. Sebab itu menambah kemuliaan dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala
terus menambah ilmu kita terkait dengan perkara agamanya, terutama terkait dengan akidah dan tauhid, terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kepada kita semua kemudahan untuk mengamalkan, mendakwahkan apa yang telah kita ilmui, tetap bersabar di atas hal tersebut sampai kematian datang menjemput. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.